ma'rifat itu terbagi tiga. Ada ma'rifat zatillah, ada ma'rifat sifatillah, ada ma'rifat af'alillah. Nah, ma'rifat zat Allah, ma'rifat sifat Allah ini orang-orang khusus. Untuk orang-orang umum cukup ma'rifat af'alillah, mengenali perbuatan-perbuatan Tuhan, mengenali ciptaan-ciptaan Allah, memikirkannya sehingga sampai kepada kebesaran Allah. Ma'rifat kepada zat Allah itu hanya orang-orang khusus. Ma'rifat sifat Allah tak banyak, sedikit orangnya. Nah, ma'rifat af'al Allah inilah untuk kebanyakan manusia. Makna daripada kalamul Imam Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi. Bagian yang kedua daripada bagian tafakur adalah berpikir tentang keagungan Allah, kebesarannya dan kesombongannya, kibriyai. Sebagaimana telah disebutkan oleh musannif Al-Imam Al-Ghazali bahwa tafakur itu ada dua bahagian. Bagian pertama adalah tafakur yang berhubungan dengan seorang hamba, yang berhubungan dengan sifat-sifat hamba dan keadaan-keadaan hamba. Nah, sedangkan tafakur bagian kedua yaitu tafakur tentang ma'bud yang disembah, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di dalam tafakur tentang Allah ini antara lain adalah tafakur tentang keagungannya, kebesarannya dan kesombongannya. Dan padanya ada dua makam. Tafakur tentang keagungan Allah ini terbagi dua makam, dua tingkatan, dua kedudukan. Makam yang tertinggi adalah berpikir atau tafakur tentang zat Allah, memikirkan, merenungkan tentang zat Allah, sifat-sifatnya dan makna nama-namanya. Dan ini termasuk yang dilarang. Ini termasuk yang dilarang. Tafakur tentang bagaimana zat Allah, bagaimana sifat Allah, bagaimana yang dimaksud dengan kandungan asma-asma'nya Allah, ini termasuk yang dilarang. Yang mana telah dikatakan berpikirlah tentang makhluk Allah Ta'ala dan janganlah berpikir tentang zat Allah. Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah. Berpikirlah kamu tentang ciptaan Allah, jangan berpikir tentang zat Allah. Yang demikian itu, kenapa kita berpikir tentang Allah itu dilarang? Karena sesungguhnya akal itu bingung padanya. Karena akal kita manusia umumnya kada akan mampu berpikir tentang zat Allah itu.
Menurut sebagian ulama, sesuai dengan namanya Allah. Allah itu diambil asalnya dari ilah. Ilah itu adalah artinya Tuhan. Dan ilah itu diambil dari kata alihaya lahu, artinya bingung. Alihaya lahu itu asal kata ilah, dan ilah merupakan asal kata Allah. Jadi memikirkan Allah itu kita akan mendapat kebingungan, kebuntuan, bahkan bisa merusak akal, bisa merusak keimanan kalau orang itu memikirkan zatnya Allah. Nah, oleh karena itu dilarang kita memikirkan macam mana Allah itu. Yang demikian itu karena sesungguhnya akal itu bingung padanya. Maka ia tidak sanggup memanjangkan penglihatan kepadanya. Kada sanggup akal manusia itu memikirkan tentang zat Allah itu. Kada sanggup. Maka ia tidak sanggup memanjangkan penglihatan kepadanya. Artinya akal kita kada sanggup memikirkan zat Allah itu. Kecuali orang-orang yang siddiq. Nah, kecuali orang-orang yang siddiq. Nah, orang-orang yang siddiq ini mereka mampu memikirkan tentang zat Allah. Kemudian mereka tidak mampu terus-menerus memandang. Nah, walaupun orang siddiqin itu mampu mereka itu memikirkan tentang zat Allah, tapi akhir-akhirnya mereka pun kebingungan juga. Nah, sedangkan untuk orang-orang yang kedudukannya belum sampai kepada derajat siddiqin, mereka ditutup sama sekali untuk memikirkan zat Allah itu. Imam Al-Ghazali mengatakan siapa orang-orang yang sampai pada kedudukan siddiqin itu. Bagaimana caranya supaya bisa sampai kepada golongan siddiqin sehingga akalnya mampu untuk tafakkur fi zatillah. Nah, beliau mengatakan bahwa siddiqin itu adalah merupakan orang-orang yang pada dirinya terhimpun 6 sidik, 6 kebenaran. Kalau dalam diri kita ini sudah mampu menghimpunkan 6 kebenaran, nah kita berhak dapat gelar siddiq, orang yang sangat jujur, orang yang sangat benar artinya. Nah, selama kita belum siddiqin, jangan coba-coba mencari Allah. Jangan coba-coba untuk memikirkan zat Allah. Karena akal kita sangat lemah, akal kita sangat terbatas. Nah, lain hal dengan orang-orang yang sudah pada derajat siddiqin tadi. Jadi Imam Ghazali mengatakan untuk mencapai derajat siddiqin itu diperlukan 6 sidik. Yang pertama kata beliau sidqun bil lisan. Orang itu mesti benar pada lisannya. Artinya perkataan-perkataannya itu dibenarkan oleh agama.
tidak ada keluar dari mulutnya itu perkataan-perkataan yang tidak dibenarkan, yang tidak dibenarkan. Jadi artinya bukan setiap orang itu berkata jujur selalu benar, kada tentu. Bahkan ada kadang-kadang kita dituntut untuk jujur dan kadang-kadang kita dituntut untuk tidak jujur. Tapi yang penting agama membenarkan. Bersikap jujur itu wajib. Tapi kadang-kadang ada wajib kita bersikap tidak jujur. Tapi dalam hal-hal yang tertentu. Sidik dalam lisan artinya perkataannya itu dibenarkan oleh agama. Yang kedua, untuk mencapai derajat sidikun bin niyat. Benar pada niat. Segala sesuatu yang diniatkannya, segala sesuatu yang mendorong inya melakukan sesuatu, motivasi sesuatu itu dibenarkan oleh agama. Jadi niatnya orang ini kadada nang kada dibenarkan oleh agama. Sidikun bin niyat, antara lain contohnya ikhlas. Dalam berbuat sesuatu taat, berbuat sesuatu ibadat dia ikhlas. Itu contoh bagian daripada sidqun fin niyat, jujur atau benar dalam niatnya. Tidak ada niatnya yang dilarang oleh agama. Yang ketiga, sidqun fil azam, benar dalam cita-cita. Cita-citanya itu tidak ada cita-cita yang dilarang oleh Allah. Cita-citanya tidak ada yang tidak dibenarkan oleh agama. Apa yang dicita-citakannya di dalam hatinya itu selalu mendapat kebenaran dari agama. Nah, itu sidqun fil azam, sidik di dalam cita-cita. Yang keempat, sidqun fil wafa bil azam, benar dalam menunaikan dengan cita-cita. Orang kadang-kadang bisa bercita-cita benar, tapi kayaknya pada praktiknya, kenyataannya kada benar. Nah, ini kada cita-citanya benar dan menunaikan cita-citanya itu pun benar. Dalam hatinya bercita-cita, aku mun berhasil ini, aku akan membaca Al-Quran satu khatam. Dalam hatinya bercita-cita, aku andai kata berhasil ini, aku akan ziarah, aku akan memberi makan orang, atau aku akan menyumbang dalam hati. Nah, itu sudah benar cita-citanya, kebaikan. Nah, begitu karena berhasil, bujur kadanya dalam menunaikan cita-citanya. Ini bukan nazar. Kalau nazar sudah nyata wajib. Ini kada nazar, cuma hatinya. Begitu berhasil, apakah inya melaksanakan dengan cita-cita itu? Kalau inya kada melaksanakan, nah ini ngarannya kada jujur dalam menunaikan cita-cita. Kada kawa jadi siddiq, kada kawa jadi orang yang siddiqin. Memang kalau nazar itu diucapkan maka hanya wajib, dalam hati aja belum wajib. Tapi kalau ada dalam hati, kada dipraktikkan pada kenyataannya, itu sudah kada jujur dalam hal menunaikan cita-cita. Yang kelima, sidqun fil a'mal, jujur atau benar dalam amal perbuatannya. Amal perbuatannya itu sesuai dengan hatinya. Nah, ini yang paling sulit.
Amal perbuatan itu sesuai dengan hatinya. Begitu hatinya, begitu mulutnya mengucap Allahu Akbar, hatinya pun mengucap Allahu Akbar. Itu artinya jujur dalam perbuatan. Banyak kita, mulut kita hanya mengucap Allahu Akbar, tapi hati kita tidak Allahu Akbar. Berarti amal kita kada jujur. Amal kita kada benar. Dalam sembahyang kita tunduk, kita mengangkat tangan, kita ruku, itu adalah amal-amal perilaku-perilaku orang yang khusyuk. Dalam sembahyang kita Allahu Akbar, tunduk. Ini amalnya bujur, perilaku orang yang khusyuk. Tapi apakah sesuai dengan hatinya seperti itu? Kalau kada sesuai dengan hatinya, berarti ini kada benar pada amalnya. Amal yang benar itu adalah sesuatu yang sesuai antara zahir dan batinnya, hatinya. Nah, yang keenam, sidqun fi maqamatiddin, dia jujur, dia benar dalam makam-makam agama. Dia ikhlas, bujur-bujur ikhlas. Dia bertawakal, bujur-bujur tawakal. Dia takut kepada Allah, bujur-bujur takut kepada Allah. Dan seterusnya. Nah, ini 6 hal ini apabila ada dalam diri kita, kita berhak dapat gelar siddiq, orang yang sangat jujur, sangat benar. Nabiullah Khidir ditanyakan oleh orang yang pernah bertemu kepada beliau, siapa antara lain orang yang siddiq di muka bumi ini? Beliau menjawab antara lain adalah Ahmad bin Hambal, Imam Hambali. Artinya hanya sedikit manusia yang mampu untuk bergelar siddiq ini. Nah, orang-orang siddiqin ini nangkawa akal mereka itu memikirkan zat Allah, walaupun kadang-kala terus menerus. Karena mereka punya akal yang sudah tajam, akal yang punya kemampuan untuk memikirkan zat Allah tadi. Sedangkan orang-orang yang belum derajat siddiqin, jangan coba-coba memikirkan zat Allah, karena Rasulullah melarang. Wala tafakkaru fillah, jangan kamu berpikir pada Allah, pada zat Allah. Kecuali orang-orang yang siddiq, kemudian mereka tidak mampu terus-menerus memandang. Orang siddiq pun begitu mereka tafakur kepada Allah, kemampuan mereka pun terbatas. Balawasan kada kawa juga. Nah, kenapa kita perlu tahu siddiq itu macam tadi, supaya jangan ada dalam hati kita merasa kita ini siddiq. Nah, karena merasa kada tahu, karena kada tahu siddiq itu macam apa. Nah, merasa sudah menuntut ilmu, merasa sudah paamal, merasa ibadat, lalu aku ini siddiqin, aku sudah termasuk. Nah, jangan sampai macam itu, karena ada ukurannya. Amun sudah 6 hal tadi kawa, ayo dia mengaku siddiqin. Bahkan segala makhluk yang lain, nah, makhluk yang lain siddiqin. Keadaan-keadaan penglihatan mereka dengan dikaitkan kepada keagungan Allah Ta'ala. Artinya akal mereka itu dikaitkan dengan memikirkan keagungan Allah. Seperti keadaan penglihatan kalalawar dengan dikaitkan kepada cahaya matahari. Maka kelalawar itu tidak sanggup memandang sama sekali. Kelelawar ini jangankan memandang matahari, cahayanya aja kada kawa. Nah, inilah manusia-manusia selain siddiqin. Jangankan hendak memandang zat Allah, memandang kebesaran Allah pun mereka kada mampu.
maka kelelawar itu tidak sanggup memandang sama sekali. Bahkan ia bersembunyi di siang hari dan hanya saja ia pulang pergi di malam hari. Ia memandang sisa cahaya matahari apabila ia jatuh di atas bumi. Nah, jadi keadaan manusia-manusia yang belum sampai derajatnya siddiqin seperti kelelawar itulah dikaitkan dengan cahaya matahari. Nah, orang-orang yang belum sampai derajat siddiqin, jangankan inya mampu memikirkan zat Allah, memikirkan keagungan Allah aja ini sudah susah. Dan keadaan orang siddiq adalah seperti keadaan manusia pada memandang kepada matahari. Nah, orang-orang siddiqin itu perumpamaannya seperti manusia memandang kepada matahari. Orang-orang nang kada siddiq seperti kelelawar. Nah, manusia kau melihat matahari, tapi satu mata saja kada tahan lagi matanya. Nah, kayak itulah orang siddiqin, mereka bertafakur tentang zat Allah, mampu tapi kada kawa terus menerus. Akalnya kada mampu. Jadi perumpamaan orang-orang siddiqin seperti manusia memandang kepada matahari. Berapa detik kita kalau memandang matahari nang hari panas itu. Habis itu kita akan memalingkan pandangan karena kada mampu lagi. Nah, orang siddiqin terhadap zat Allah macam itu. Mereka tafakur zat Allah tapi kada kawa terus menerus. Amun selain siddiqin ya kayak kelelawar tadi. Jangankan memandang matahari, memandang cahayanya pun kada sanggup. Sesungguhnya manusia itu mampu memandang kepadanya matahari. Manusia kalau melihati matahari dan tidak sanggup terus-menerus memandang. Ia takut atas penglihatannya jikalau ia terus-menerus memandang, dan pandangannya yang menyambar kepadanya itu dapat menimbulkan kaburnya mata dan mencerai-beraikan penglihatan. Rusak mata. Kerusakannya ditihi di matahari. Seterus-terusnya kita akan rusak. Nah, begitu pula pandangan kepada zat Allah Ta'ala itu dengan mata hati. Begitu pula pandangan kepada zat Allah Ta'ala itu, artinya tafakkur dengan tafakkur kepada zat Allah itu dapat menimbulkan kebingungan, ketercengangan dan keguncangan akal yang akhirnya bisa gila, bisa hilang akal. Orang-orang terus yang siddiqin itu dikarasinya memandang, memikirkan zat Allah, akhirnya bisa hilang akal. Nah, kayak itu juga manusia kalau terus menerus memandang kepada matahari, matanya bisa rusak, bisa kabur. Jadi yang benar adalah bahwa ia tidak menghadapi jalan-jalan pikiran tentang zat Allah Ta'ala dan sifat-sifatnya. Karena sesungguhnya kebanyakan akal tidak dapat menanggungnya. Bahkan kadar yang sedikit yang dijelaskan oleh sebagian ulama adalah bahwa Allah Ta'ala itu disucikan dari tempat. Nah, kadar yang sedikit saja yang diterangkan oleh ulama tentang Allah itu sudah membingungkan. Misalnya keterangan para ulama, Allah Ta'ala itu disucikan dari tempat. Allah kada bertempat. Dan disucikan dari penjuru dan arah. Allah kada berada di penjuru mana. Dan bahwa dia Allah tidak di dalam alam maupun di luarnya.
Dan dia Allah tidak bersambung dengan alam dan tidak terpisah dengannya alam. Nah, itu sedikit aja keterangannya tentang Allah. Keterangan yang sedikit tentang Allah. Dia telah membingungkan akal beberapa kaum. Itu pun orang sudah bingung. Kayak apa Allah itu kada bertempat di luar alam kada, dalam alam kada, bersambung lawan alam kada, putus kada. Nah, oleh beberapa orang yang lemah akalnya sehingga mengingkarinya, akhirnya mereka kada percaya lawan Allah. Nah, ini maksudnya buta sudah matanya. Hanya sedikit diterangkan tentang Allah, dia sudah bingung dan bisa mengingkarinya. Karena mereka tidak sanggup mendengarnya dan makrifat kepadanya itu. Nah, apalagi diterangkan tentang Allah selebih-lebih daripada itu. Nah, sedikit tadi tentang Allah sudah kita kebingungan, bahkan sebagian manusia ada yang mengingkarinya. Bahkan suatu golongan lemah dari menanggung yang lebih kurang dari ini. Golongan ada yang manusia, ada yang lemah lagi. Ketika dikatakan kepada mereka sesungguhnya dia Allah maha besar dan maha tinggi, daripada bahwa dia mempunyai kepala. Ini dijelaskan kepada orang-orang yang akalnya sangat lemah. Allah Ta'ala itu kada berkepala macam kita. Kaki Allah kada bebatis. Tangan Allah kada bertangan. Dan anggota. Dan bahwa dia adalah tubuh yang berbentuk. Artinya Allah maha suci daripada tubuh yang berbentuk, yang mempunyai ukuran dan kadar. Maka mereka ingkar kepada ini dan menyangka bahwa demikian itu adalah menudai pada kebesaran Allah dan keagungannya. Nah, dipadahalnya kita menerangkan langkah itu mencela Tuhan. Tuhan itu kada berkepala, Tuhan itu kada bertangan bebatis. Padahalnya kita mencela Tuhan. Nah, itu orang-orang yang akalnya sangat lemah dalam mengenali Allah. Sehingga sebagian orang dungu dari orang awam berkata, ini adalah buah semangka dari India. Dipadahkan Tuhan itu kada berkepala, kada bebatis, kada bertangan, kada berparut. Itu artinya buah semangka dari India, jadi lain Tuhan itu. Bukan sifat Tuhan. Nah, karena dugaan orang yang patut dikasihani bahwa keagungan dan kebesaran adalah pada anggota-anggota ini. Karena ia menganggap bahwa kebesaran itu di anggota-anggota andaknya. Makin orang itu tampan, makin orang itu gagah, makin orang itu kuat, makin besar. Itu pikirannya kayak itu. Begitu dikatakan bahwa Tuhan itu kada bebatis, kada bertangan, kada percayainya. Karenanya mengukur kemuliaan, kebesaran pada anggota-anggota itu. Dan ini karena manusia tidak dapat mengetahui kecuali dirinya. Lalu ia tidak memandang besar kecuali dirinya. Maka setiap apa yang tidak menyamai dalam sifat-sifatnya, maka tidak dipahami kebesaran padanya. Yang menganggap yang sempurna itu macam inya. Bila orang kada macam inya berarti kada besar, kada sempurna. Namun puncaknya adalah bahwa ia mentakdirkan, ini orang yang lemah akalnya nih, mentakdirkan keilukan bentuknya yang duduk di atas singgasananya dan di hadapannya ada budak-budak yang tunduk kepada perintahnya. Ini membayangkan Tuhan itu seseorang yang gagah, perkasa, tampan, yang duduk di singgasana, nang kiri kanan muka belakang pembantu-pembantunya, budak-budaknya, nang siap diperintahnya. Ini membayangkan Tuhan itu macam itu.
Nah, maka tidak boleh tidak bawa puncaknya adalah ia menentukan yang demikian itu pada hak Allah yang maha tinggi lagi maha suci, sehingga ia dapat memahami akan kebesaran. Dikiranya yang maha besar itu macam itu, yang duduk di singgasana, yang kiri kanan para pengawal-pengawal, orangnya gagah perkasa. Ini membayangkan Tuhan itu macam itu. Nah, jadi kafir ini. Nah, jadi jangan sekali-kali hendak memikirkan tentang zat Allah kalau akal kita, kemampuan akal belum sampai ke situ. Kayaknya jadi menyerupakan Allah dengan makhluknya. Makanya Nabi tadi sangat jelas, pikirkan makhluk Allah aja, jangan berpikir urusan Allah, karena membahayakan itu. Kecuali orang-orang siddiqin, nah itu kada kau dituruti. Bahkan jikalau lalat mempunyai akal, andai kata lalat mempunyai akal dan dikatakan kepadanya, Tuhanmu tidak memiliki dua sayap, tangan dan kaki, dan dia tidak mampu terbang, niscaya lalat itu ingkar kepada yang demikian. Dan ia berkata, bagaimana orang yang menciptakan aku itu lebih kurang daripadaku? Apakah dia terputung sayapnya, atau dia lumpuh tidak mampu terbang, atau saya mempunyai alat dan kemampuan yang dia tidak mempunyai seperti itu, sedangkan ia orang yang menciptakanku dan membantuku. Nah, ini andai kata lalat tuh diberi akal inya. Padahal Tuhan ikam tuh kada bersayap, Tuhan ikam tuh kada tarabang, Tuhan ikam tuh kada macam itu. Ini ingkar lalat itu inya. Kayak apa Tuhan yang mencipta aku, keharat aku jadi lalat? Nah, kada mau. Ini dipikirkannya bahwa nang harat tuh macam inya, nang kawatarabang bersayap. Dan akal kebanyakan manusia itu dekat kepada akal ini lalat nih. Dan sesungguhnya manusia sangat bodoh, bersangatan zalim, lagi sangat kufur. Karena menganggap bahwa kebesaran Allah itu macam kebesaran manusia. Dan karena itu Allah Ta'ala mewahyukan kepada sebagian nabinya, janganlah kamu beritahukan kepada hamba-hambaku akan sifat-sifatku, maka mereka ingkar kepadaku. Tetapi beritahukanlah kepada mereka tentang aku dengan apa yang dapat dipahami mereka. Allah berwahyu kepada nabi-nabi bahwa janganlah kalian memberitahu kepada manusia tentang bagaimana zatku dan sifat-sifatku. Beritahukan kepada mereka sekedar mampunya akal mereka memahami. Rasulullah pun bersabda, ujar Nabi kita, khatibun nas bima yafhamun. Hitaplah manusia, artinya ajarkan kepada manusia dengan yang mereka paham, dengan yang mereka mengerti. Atuhibbun ayyukzaballahu wa rasuluh, adakah kamu ingin bahwa Allah itu didustakan dan Rasulnya pun didustakan? Kalau kita menerangkan Allah kepada orang-orang yang kada mampu mencerna, akhirnya dia bisa mendustakan Allah. Bisa menganggap Allah itu macam apa bentuknya. Nah, karena akal mereka belum mampu menerima keterangan dari kita. Nah, makanya Nabi menutup pintu, jangan sekali-kali berpikir tentang Allah. Karena kebanyakan manusia akalnya kada mampu. Dan manakala memikirkan pada zat Allah Ta'ala dan sifat-sifatnya itu dipandang bahaya dari segi ini, maka adab syara dan kebaikan pada makhluk menuntut agar tidak menghadapi jalan-jalan pikiran padanya. Kalau sudah tahu memikirkan zat Allah itu bahaya, jangan mengarah ke situ. Tetapi kita berpindah kepada makam yang kedua, yaitu memikirkan perbuatan-perbuatan Allah. Nah, itu aja yang dipikirkan. Pikirkan af'al Allah.
jalan-jalan kudratnya, keajaiban-keajaiban ciptaannya, dan keindahan-keindahan urusannya pada ciptaannya. Sesungguhnya semua itu menunjukkan kepada keagungannya, kebesarannya, maha sucinya, dan maha tingginya. Kalau kita memikirkan tentang ciptaan Allah, kehebatan makhluk Allah, itu akhirnya akan menunjukkan kepada kebesaran Allah. Ma'rifat itu terbagi tiga. Ada ma'rifat zatillah, ada ma'rifat sifatillah, ada ma'rifat af'alillah. Nah, ma'rifat zat Allah, ma'rifat sifat Allah ini orang-orang khusus. Untuk orang-orang umum cukup ma'rifat af'alillah, mengenali perbuatan-perbuatan Tuhan, mengenali ciptaan-ciptaan Allah, memikirkannya sehingga sampai kepada kebesaran Allah. Ma'rifat kepada zat Allah itu hanya orang-orang khusus. Ma'rifat sifat Allah tak banyak, sedikit orangnya. Nah, ma'rifat af'al Allah inilah untuk kebanyakan manusia. Para ulama mencontohkan bahwa ma'rifat kepada Allah itu kal yakut, seperti batu yakut. Ma'rifat kepada Allah itu seperti yakut. Ma'rifat zat Allah, mengenali zat Allah itu kal yakutil ahmar, seperti yakut merah. Ini paling hebat batu, paling mahal batu. Hanya orang-orang tertentu yang bisa memiliki yakut merah itu. Nah, ini laksana ma'rifat zat Allah. Ma'rifat sifat Allah, mengenali sifat Allah itu kal yakutil akhab, seperti yakut yang berwarna kebiru-biruan, seperti nilam aja kita. Nah, batu nilam ini tak banyak orang berisi kalau dibanding dengan batu merah delima. Wa ma'rifatu af'alillah, mengenal af'al Allah itu kal yakutil asfar, seperti yakut kuning. Yakut kuning ini bahambur banyak di pasaran. Jadi yang penting asal berisi yakut. Kadang-kadang manusia ada yang kadang-kadang di yakut ini nang aleh. Artinya kada ada pikiran ini untuk mengenal Allah. Mengenal, apalagi mengenal sifatnya, zatnya, afalnya kada kepikiran, kada ada keinginan. Nah, jadi mengenal fi'il Allah itu kayaknya membawa kita kepada mengenali sifat-sifatnya. Sifat-sifatnya membawa kepada mengenali zatnya. Sesungguhnya semua itu ciptaannya, keindahan-keindahannya menunjukkan kepada keagungannya, kebesarannya, maha sucinya dan maha tingginya, dan juga menunjukkan kepada kesempurnaan ilmunya, hikmahnya, dan kepada terlaksana kehendaknya dan kudratnya. Lalu dipandang kepada sifat-sifatnya dari bekas-bekas sifatnya. Kita kada kau memandang sifat Allah, kada kawa. Kudrat Allah kaulah kita memandang, kada kawa. Nang kawa kita pandang napa bekas kudratnya. Bekas kudratnya napa? Gunung itu bekas kudrat Allah. Pohon bekas kudrat Allah. Manusia bekas kudrat Allah. Nah, kalau kita tafakur kepada ini bekas-bekas kudrat Allah, nantinya akan membawa kepada sifatnya kudrat itu. Sesungguhnya kita tidak sanggup memandang kepada sifat-sifatnya, hanya kita sanggup memandang bekas sifat. Sebagaimana kita, tidaknya dibuang itu, sebagaimana kita sanggup memandang kepada bumi, sebagaimana kita sanggup memandang kepada bumi manakala bersinar dengan cahaya matahari. Nah, ini bumi ini tarang lah. Kita kalau melihat
bumi ini tarang. Ini kan kita melihat bekas matahari. Ini bekas matahari. Dan kita mengambil dalil dengan demikian itu atas besarnya cahaya matahari. Luar biasa hebatnya ganalnya matahari itu. Sabumian ini tarang. Jadi dengan terangnya bumi ini merupakan bekas daripada matahari. Kita kalau membayangkan matahari itu kayak apa ganalnya. Karena bumi yang seluas ini tarang dengan matahari. Dengan demikian itu atas besarnya cahaya matahari dengan dibandingkan kepada cahaya bulan dan bintang-bintang lainnya. Karena cahaya bumi itu di atas dari bekas-bekas cahaya matahari. Dan memandang kepada bekas-bekas itu menunjukkan atas yang memberi bekas. Atas dalil apa saja. Walaupun itu tidak dapat menduduki tempat pandangan pada yang memberi bekas. Dan manakala sebagian matahari tertutup gerhana, maka adat kebiasaan telah berlaku dengan meletakkan wadah cuci tangan yang di dalamnya ada air. Sehingga matahari dapat dilihat di dalamnya dan bisa memandang kepada matahari. Maka air itu menjadi perantara yang mengurangi sedikit dari cahaya matahari sehingga mampu memandang kepadanya. Maka kebiasaan apabila terjadi gerhana matahari. Nah, apabila kita hendak melihat matahari di waktu inya gerhana dan sampai terbuka kembali dari gerhana itu, maka biasanya kita mengambil wadah yang berisi air. Dari air itu kita bisa dengan jelas melihat matahari. Karena dengan perantaraan air itu. Kalau kita langsung melihat mataharinya, itu membahayakan mata kita. Begitu inya gerhana terbuka kembali, maka matahari akan bercahaya dengan sangat terang. Nah, kalau kita melihat itu membahayakan mata. Nah, supaya kau melihat matahari itu, nah orang dahulu mengakalani memikirkan diandaklah gayung. Di gayung itu ada banyu. Nah, sehingga matahari itu kelihatan di dalam gayung dengan jelas. Kawa kita melihat matahari tapi melalui perantara air nang di dalam wadah tadi. Maka begitu pula perbuatan-perbuatan, maksudnya perbuatan-perbuatan manusia atau makhluk lainnya, adalah perantara yang padanya kita dapat menyaksikan sifat-sifat orang yang memperbuat. Dan kita tidak silau dengan cahaya zat setelah menjauhkan kita daripadanya dengan perantara perbuatan-perbuatan. Kita kada bisa langsung melihat zat Allah di dalam dunia ini dengan mata ini. Kenapa? Karena kita kada sanggup. Akal kita pun kada kawa memikirkan tentang bagaimana zat Allah itu. Sebab akal kita kada mampu juga. Nah, bagaimana caranya supaya kita ini bisa melihat
menyaksikan sifat-sifat Allah langsung kada mungkin. Nah, diciptakanlah makhluk ini. Yang dari makhluk itu kita bisa menyaksikan perbuatan Allah. Yang dari makhluk itu kita bisa menyaksikan bagaimana sifat-sifat Allah. Jadi makhluknya hanya perantara, seperti banyu tadi, perantara untuk kita bisa melihat matahari. Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat sombong. Bagaimana kita melihat kesombongan Allah? Kada mungkin. Kada sanggup kita memandang, menyaksikan bagaimana kesombongan Allah itu. Nah, kalau kita hendak melihat kesombongan Allah melalui perantara. Perantaranya apa? Lihati manusia yang sombong. Nah, kita melihat manusia yang sombong. Nah, itulah kesombongan Allah. Bahkan yang ada pada perbuatan sombong manusia itu hanya sebagian kecil daripada kesombongan Allah. Nah, dengan adanya manusia yang sombong itu, kita bisa menyaksikan bagaimana besarnya kesombongan Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Nah, jadi bila kita melihat orang-orang yang sombong, kita disuruh ingat, macam itu kesombongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa menyaksikan kesombongan Allah, tapi lihat lewat manusia ini. Bagaimana kita hendak menyaksikan kasih sayang Allah? Allah Maha Penyayang. Kada akan bisa kita melihat kasih sayangnya Allah. Karena mata kita kada mampu, akal kita kada mampu untuk menyaksikan kasih sayang Allah. Nah, tapi kita bisa melihat kasih sayang Allah itu lewat perantara. Kita lihat seorang ibu begitu sayang kepada anaknya. Macam apa sayangnya mama lawan anak itu. Nah, dengan itu kita melihat bahwa macam itulah kasih sayang Allah kepada makhluknya. Bahkan apa yang ditunjukkan, yang diberikan ibu kasih sayang itu kepada seorang anak, masih kada papanya dibanding kasih sayang Allah kepada makhluknya itu. Nah, sama ibaratnya matahari yang di banyu itu dibanding lawan matahari yang sebujurnya macam apa? Jauh cahayanya. Tapi dengan perantara banyu kita bisa menyaksikan bagaimana matahari itu. Nah, dengan kita melihat kasih sayang manusia dengan manusia yang lain, kita melihat macam itu kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita melihat manusia-manusia yang sombong, kita ingat macam itulah kesombongannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidayah Allah, kawalah kita melihat hidayah Allah kada kawa. Petunjuk Allah kita kada kawa melihat. Tapi dengan perantara manusia, kita melihat manusia yang taat kepada Allah, manusia yang menjunjung perintah Allah, manusia yang menjauhi larangan Allah. Nah, di situ kita bisa melihat hidayah Allah. Kita lihat orang-orang yang taat kepada Allah, kita lihat di situ hidayah Allah. Itu orang yang dapat hidayah Allah. Sembahyang orangnya, menuntut ilmu orangnya, takwa kepada Allah, itu perantara kita untuk menyaksikan bagaimana hidayah petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita melihat orang yang takwa, di situ kita ingat kepada hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada orang itu. Nah, kemudian bagaimana kita bisa melihat laknat Allah, kutukan Allah? Langsung kita melihat kada bisa. Mata, hati, mata, akal kada akan mampu.
Tapi kita lihat orang-orang yang berbuat maksiat kepada Allah. Nah itu contoh kutukan Allah. Orang-orang yang zalim itu orang-orang yang dikutuk Allah. Orang-orang yang melakukan riba itu lihatlah orang-orang yang dikutuk Allah. Orang-orang yang minum arak itu orang yang dikutuk Allah. Jadi kutukan Allah itu bukan berarti orang ini melarat, bukan berarti orang ini sakit, bukan berarti orang ini kecelakaan, itu bukan kutukan. Yang jelas kutukan Allah itu akan nampak terlihat begitu kita melihat manusia-manusia yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah jadi artinya manusia makhluk Allah lainnya itu seperti air, perantara apa? Perantara kita bisa menyaksikan perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa menyaksikan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dari air itu kita bisa menyaksikan bagaimana matahari tadi. Nah maka inilah rahasia sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tafakkaru bi khalqillah wa la tatafakkaru bi dzatillahi ta'ala. Artinya berpikirlah tentang makhluk Allah dan janganlah berpikir tentang zat Allah. Kenapa? Zat Allah kadakawa diliput oleh mata, kadakawa diliput oleh akal. Nah, makhluk Allah cukup. Karena makhluk Allah itu perantara kita untuk bisa menyaksikan Allah. Makhluk Allah sebagai wasilah untuk memandang kepada Allah. Nah, penjelasan cara tafakkur tentang makhluk Allah Ta'ala. Ketahuilah bahwasanya setiap apa yang ada dalam wujud dari selain Allah Ta'ala, maka ia adalah perbuatan Allah dan ciptaannya. Nah ini yang pertama, diyakini bahwa seluruh yang ada selain Allah maka itu adalah ciptaan dan perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang lainnya. Nah, ini ngarannya tauhid fi'il. Ini yang pertama yang wajib dilakukan oleh setiap orang yang beriman. Meyakini, mengimani bahwa setiap yang ada selain Allah itu merupakan ciptaan dan perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hakikatnya. Kalau ada kita menyambat bahwa itu ulahan si anu, bikinan si anu, itu hanya adalah majasnya. Itu kada sebujurnya. Nang bujurnya ulahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu nang bujurnya, nang diyakini. Nah jadi termasuk iman ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksiat ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kafir ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Taat ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pokoknya apapun yang ada selain dari Allah itu ciptaan Allah. Nang maulah kafir siapa? Allah. Nang maulah taat siapa? Allah. Nang maulah iman siapa? Allah. Nang maulah haram siapa? Allah. Semuaan adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu hakikat tauhid fi'il. Ini tauhid yang paling rendah, yang wajib setiap orang beriman meyakininya.
Kadang-kadang orang-orang yang baru belajar, orang-orang yang hanyar belajar itu inya kada mengerti kenapa Allah Subhanahu wa taala maulah kafir maka melarang. Nah, kenapa Allah taala itu maulah maksiat tapi dilarang? Kenapa Allah Subhanahu wa taala menghendaki perbuatan maksiat maka dilarangnya berbuat maksiat tapi dikehendaki? Nah, di situ ada pertanyaan-pertanyaan yang timbul di dalam hati orang yang mula-mula belajar tauhid. Nah, dalam beberapa kali kita menjelaskan untuk memaham itu bahwa antara perintah Allah dan kehendak Allah itu kada selalu sama. Kehendak Allah dan perintah Allah itu kada selalu satu. Nah, artinya Allah bisa menghendaki tapi kada menyuruh. Allah bisa menyuruh tapi kada menghendaki. Bukan setiap yang dikehendaki Allah diperintahkan Allah, kada. Sebaliknya pun kada juga. Nah, jadi ujar ulama tauhid mengatakan Allah itu terkadang menyuruh dan menghendaki. Allah bisa menyuruh kita dan menghendaki kita. Contohnya kaimanil malaikat wal anbiya wal mu'minin, seperti imannya malaikat, nabi-nabi dan orang beriman. Nah, malaikat itu contoh orang yang dikehendaki Allah beriman dan disuruh Allah beriman. Itu malaikat contohnya. Nabi-nabi contohnya, orang-orang beriman contohnya. Dikehendaki Allah mereka itu beriman dan disuruh. Oleh karena itu mereka beriman. Karena dikehendaki dan disuruh. Nah, bisa juga Allah Ta'ala itu la ya'muru wa la yurid. Allah kada menyuruh dan kada menghendaki. Ini yang kedua. Allah kada menyuruh dan kada menghendaki. Seperti al-kufri bihaqqihim, seperti kafirnya malaikat, nabi-nabi dan orang beriman. Malaikat itu adalah nang kafir kadada. Nabi-nabi adalah nang kafir kadada. Kenapa? Allah kada menghendaki mereka itu kafir dan kada menyuruh kafir. Allah menghendaki kafir kada, lawan malaikat itu menyuruh pun kada. Nah, yang ketiga, qad ya'muru wa la yurid. Allah Ta'ala terkadang menyuruh tapi kada menghendaki. Nah, Allah tuh menyuruh tapi sidin kada menghendaki. Contohnya kaimani Abi Jahlin wa amsalih, seperti berimannya Abu Jahal dan kawan-kawan. Seperti berimannya Abu Jahal dan kawan-kawan. Allah menyuruh beriman kepada Abu Jahal, tapi kada menghendaki Tuhan mereka itu beriman. Nyatanya kada beriman. Nah, jadi Allah Ta'ala itu bisa saja menyuruh tapi kada menghendaki. Seperti iman pada hak Abu Jahal dan seumpamanya. Macam kita pun bisa menyuruh dan kada menghendaki. Kita manusia bisa menyuruh tapi kada menghendaki. Contohnya orang berisi anak.
Kalau anak ini disarahakan lawan gurunya, ujar nang kuitan anu guru wae anak kunina, pukul aja menyenakal. Amunnya anakku ini nakal, anakku ini melanggar peraturan, pukuli. Itu disuruh. Tapi menghandakilah anak ini nakal, sepuwitannya kada menghendaki. Tapi menyuruh lawan kita memukul. Nah, kita pun bisa menyuruh tapi kada menghendaki. Apalagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah taala itu bisa menyuruh tapi kada menghendaki. Allah menyuruh beriman, tapi Allah kada menghendaki Abu Jahal itu beriman. Terjadilah Abu Jahal kada beriman. Nah, yang keempat, yurid wala ya'mur. Allah Ta'ala itu menghendaki tapi kada menyuruh. Kal muharramat, seperti hal-hal yang diharamkan Allah. Riba, zina, minum arak, judi dan sebagainya. Itu Allah kada menyuruh kita melakukan itu, tapi Allah menghendaki, maka terjadilah yang demikian itu. Nah, jadi kalau kita mengerti masalah itu, kada sulit kita memaham bahwa seluruh yang di alam ini adalah terjadi merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, baik kafir, baik maksiat, baik iman, baik taat, apapun ngarannya. Semua itu dikehendaki dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwasanya setiap apa yang ada dalam wujud dari selain Allah Ta'ala, maka ia adalah perbuatan Allah dan ciptaannya. Nah, di situ kita disuruh musyahadah, disuruh kita memandang gerak-gerik tingkah laku manusia. Karena apa? Karena gerak-gerik tingkah laku manusia itu adalah merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita selalu ingat lawan Allah apapun yang dikerjakan, yang dilakukan oleh manusia itu. Hubungannya lawan di atas tadi, kita melihat orang yang sombong, kita ingat, Allah Maha Sombong. Yang itu hanya adalah bagian sangat kecil daripada kesombongan Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat orang penyayang, kita ingat bahwa Allah tuh sangat maha penyayang. Nang diberikan ibu kepada anaknya hanya bagian kecil dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya. Dan setiap atom dari atom-atom, benda yang paling halus, zarrah, dan jauhar, benda, arat, sifat dan yang disifati, maka padanya ada keajaiban-keajaiban dan keganjilan-keganjilan yang dengannya tampak hikmah Allah, kudratnya, keagungannya dan kebesarannya. Ciptaan Allah tadi, apapun yang diciptakan Allah itu di dalamnya ada keajaiban. Di dalamnya ada keganjilan-keganjilan. Di dalamnya ada hikmah-hikmah Allah. Dalamnya itu ada menunjukkan tentang keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan menghitung yang demikian itu tidak mungkin. Kita nama hitung ciptaan Allah kada kawa, menghitung nikmat Allah kada kawa. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika kamu hendak menghitung nikmat Allah kada kawa mahinggai. Karena jikalau air laut itu menjadi tinta bagi yang demikian, niscaya air laut habis sebelum habis 1/10 dari 1/10 yang demikian. Lau kanal bahru midadan li kalimati rabbi
lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Suratul Kahfi. Jikalau air laut itu diulah tinta untuk menulis nikmat Allah, ciptaan Allah, habis laut kada cukup, belum habis lagi nang ditulis, tambah lagi laut macam itu banyaknya, masih kada cukup. Walau ji'na bimithlihi madada. Tetapi kami, ujar Imam Ghazali, mengisyaratkan kepada sejumlah daripadanya agar demikian itu menjadi contoh bagi yang lainnya. Maka kami berkata, segala yang ada yang diciptakan itu terbagi kepada apa yang tidak diketahui asalnya. Ciptaan Allah nih ada nang kita kada tahu asal usulnya, maka kita tidak mungkin berpikir padanya. Itu kada kawa kita tafakur karena kita kada tahu asal usulnya. Dan banyak sekali segala yang ada yang tidak kita ketahui. Banyak yang kita kada ketahui. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa yakhluqu ma la ta'lamun, artinya dan Allah menciptakan apa yang kamu tidak mengetahuinya. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Surah Yasin. Maha suci Tuhan yang menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. Dan Allah Ta'ala berfirman pulang, wa nunsyi'akum fima la ta'lamun, artinya dan kami menciptakanmu kelak di akhirat dalam keadaan yang tidak kamu ketahui. Nah, jadi ciptaan Allah ini ada nang kita kada ketahui, dan itu kada kawa ditafakurkan karena kita kada tahu. Kayak apa nak memikirkan kada kawa. Dan ciptaan Allah tadi kepada apa yang diketahui asalnya dan jumlahnya dan tidak diketahui perinciannya. Ada ciptaan Allah itu yang diketahui asalnya, diketahui jumlahnya, tapi kada diketahui perinciannya. Nah, maka mungkin kita berpikir tentang perinciannya. Itu kawa tafakur di situ. Dan itu terbagi kepada apa yang kita dapat mengetahuinya dengan indera penglihatan dan kepada apa yang kita tidak dapat mengetahuinya dengan penglihatan. Nang kita ketahui ciptaan Allah ini terbagi dua. Ada nang kita ketahui dengan panca indera, ada nang kita kada kau melihat dengan panca indera, tapi kita tahu. Adapun yang kita tidak dapat mengetahuinya dengan penglihatan dengan panca indera, maka itu adalah seperti malaikat. Kita tahu ada malaikat itu, ada percaya kafir. Al-Quran menjelaskan malaikat itu ada. Tapi kawa kita melihat malaikat, kada kawa. Jin kada kawa dilihat dengan panca indera. Jin itu bisa dilihat kalau nya sudah berubah bentuk jadi ular. Nah, itu bisa kita melihat jin. Kalau jin seaslinya kada kawa dilihat. Ngarannya jin. Jin artinya apa? Tertutup, tersembunyi. Syaitan kada kawa dilihat. Arsy Allah, kursi dan lain-lainnya. Dan jalan pikiran tentang perkara-perkara ini
adalah termasuk yang sempit dan tersembunyi. Artinya kalau kita hendak tafakur, bahan renungannya mengenai malaikat itu sulit. Kita hendak tafakur, bahan renungannya memikirkan jin, sulit. Kenapa? Karena kada kawa dilihat dengan panca indera, walaupun ini nyata ada. Nah, maka hendaklah kita berpaling kepada yang lebih dekat kepada pahaman, yaitu segala yang dapat ditangkap dengan indera penglihatan. Nah, ini nang mudah sebagai bahan renungan kita untuk tafakur, untuk mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tafakur sesaat lebih baik daripada ibadah setahun. Batu, nah itu kan kawa dipandang dengan mata. Batu kawa dijadikan bahan untuk tafakur. Pohon kawa dijadikan bahan untuk tafakur. Kenapa? Karena itu kelihatan dengan mata. Dan demikian itu adalah langit-langit yang 7. Langit-langit yang 7 itu kita kawa melihat. Bumi dan yang ada di antara keduanya. Maka langit-langit itu dapat disaksikan dengan bintang-bintangnya, mataharinya, bulannya, gerakannya, putarannya pada waktu terbitnya dan terbenamnya. Nah, di mana kita kau melihat langit? Melalui matahari, melalui bulan, melalui bintang, itu benda-benda langit. Nah, makanya kita bisa matahari itu dijadikan bahan untuk tafakur. Berapa ribuan matahari itu menerangi seluruh ini. Itu kita kalau membayangkan betapa cahaya sebuah ciptaan Allah. Kalau ciptaan Allah tuh macam itu cahayanya, kita kada bisa memandangnya, apalagi orang yang menciptakan yang maha bercahaya. Makinnya kada sanggup kita memandangnya. Nah, dengan matahari kita bisa melihat langit, karena matahari itu benda langit. Dan bumi itu dapat disaksikan dengan apa yang ada di dalamnya. Minyak, batu bara, intan permata, itu kan dari bumi. Dan gunung-gunungnya, tambang-tambangnya, sungai-sungainya, lautannya, binatangnya, atau tumbuh-tumbuhannya. Nah, itu kawa disaksikan dengan mata kepala. Artinya kalau kita hendak tafakur, mudah itu. Dan apa yang ada di antara keduanya, yaitu udara, dapat diketahui dengan mendung-mendungnya, hujan-hujannya, panas dinginnya. Kau mengetahui bahwa udara itu ada. Petirnya, kilatnya, halilintarnya, awannya, dan angin-anginnya yang bertiup dengan keras. Nah, itu adalah tafakur. Kita melihat atau mendengar bagaimana angin menerabangkan sebuah rumah umpamanya. Nah, itu kalau kita tafakurkan hanya sedikit, sangat sedikit dibanding dengan angin yang masih tersimpan di dalam sanggakalanya Israfil itu. Karena papanya itu, kalau Israfil itu meniup sanggakala, kayak apa angin dahsyatnya, kada kau diukur lagi lawan ukuran, habis ukuran kada mampu mengukur daripada kencangnya angin. Ini kan masih kau diukur angin sekian kilometer per jam kecepatannya, angin sekian mil kecepatannya.
ini masih kada papanya dengan angin yang belum ditiupakan oleh sanggakala itu. Nah, maka inilah jenis-jenis yang dapat disaksikan dari langit-langit, bumi, dan apa yang diantara keduanya. Dan setiap jenis daripadanya itu terbagi kepada macam-macam, dan setiap macam-macam itu terbagi kepada bagian-bagian, dan setiap bagian itu bercabang-cabang kepada kelompok-kelompok. Maka tidak ada penghabisan bagi bercabang-cabang yang demikian, dan yang terbaginya pada perbedaan sifat-sifatnya, bentuk-bentuknya, dan arti-artinya. Angin hanya berpuluh macam ngarannya. Ada angin itu, ada angin ini, macam-macam jenis angin. Yang zahir dan yang batin. Maka semua yang demikian itu adalah jalan pikiran. Arti jalan pikiran apa? Bahan renungan. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kita merenungi itu. Allah Ta'ala menyuruh kita kalau melihat sesuatu jangan hanya melihat luar sesuatu itu, dalami. Kenapa? Karena setiap kita mendalami sesuatu maka pasti kembalinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila kita melihat zahirnya kita akan lupa kepada Allah. Makanya ada sedikit dalam Al-Quran perintah Allah, berpikirlah, pikirkanlah. Dengan berpikir karena kita tahu sama dengannya bahwa itu adalah menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, menunjukkan keperkasaan Allah, menunjukkan keadilan Allah, menunjukkan kebijaksanaan Allah. Maka tidaklah bergerak suatu zarrah, sesuatu benda yang kecil di langit dan di bumi daripada benda padat, tumbuh-tumbuhan, hewan, orbit dan bintang-bintang, melainkan Allah Ta'ala adalah yang menggerakkannya. Muharrikuh, Allah yang menggerakkan itu. Sabiji pasir pun yang kita lihat berkisar dari tempatnya, itu Allah yang menggerakkan. Kalau kita melihat sekali saja, iya angin menggerakkan. Kita melihat dadayan, nah misal bergerak-bergerak. Kita melihat sekali saja, melihat zahirnya saja, angin yang menggerakkan. Supaya kita selamat, Allah menyuruh pikirkan supaya jangan taka angin yang menggerakkan. Supaya ujungnya kembali kepada bahwa Allah yang menggerakkan itu. Makanya tafakkurnya saling genalan pahalanya. Karena mengembalikan sesuatu kepada Allah ujungnya itu. Dan dalam geraknya satu benda, apapun benda itu, ada satu hikmah di dalamnya itu. 2 hikmah, 10 atau 1000 hikmah. Kenapa benda itu bergerak? Tadi di sini, kenapa jadi kasih? Itu ada rahasianya. Mungkin beribu-ribu rahasia. Nah, siapa yang diberitahu rahasianya itu oleh Allah, itulah orang yang diberi Allah kebaikan yang banyak. Al-Quran mengatakan wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Nah, siapa yang diberitahu Allah tentang rahasia sesuatu, maka dialah yang diberikan Allah kebaikan yang banyak itu. Orang dapat menganalisa kejadian sehingga dapat mengambil rahasianya, dapat mengambil hikmahnya. Ini orang yang diberikan Allah kebaikan yang banyak.